Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, manga One Piece chapter 1068 sudah dapat dipastikan akan rilis pada minggu ini dengan beredarnya spoiler One Piece chapter 1068 yang diberikan oleh Redon. Nah, sedikit mengingatkan, di chapter sebelumnya ada beberapa informasi yang sangat menarik yang diberikan oleh Dr. Vegapunk kepada Luffy dan anggota kelompok bajak lautnya bahwa 200 tahun yang lalu, robot kuno yang ditemukan oleh Luffy pernah melakukan penyerangan ke Mary Joyce. Belum diketahui pasti sih kenapa robot ini menyerang tempat tinggal para Tenryubito tersebut. Namun yang jelas, ketika penyerangan itu terjadi, robot kuno tersebut tiba-tiba kehabisan energinya. Itu sebabnya, inilah yang menjadi alasan kenapa Dr. Vegapunk sangat tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dan ingin mengungkap sebenarnya apa yang menjadi sumber energi utama dari robot kuno ini. Selain itu, pergerakan yang dilakukan oleh anggota CP0 untuk menghabisi Dr. Vegapunk sepertinya benar-benar akan mereka lakukan. Pasalnya, di chapter sebelumnya, CP0 telah diperlihatkan sudah tiba di dekat Pulau Egghead. Tentunya, hal ini membuat kita semua penasaran apakah Rob Lucci, Kaku, dan Stacy akan terlebih dahulu bertemu dengan Zoro, Brook, dan Karibo. Well, tentunya hal ini pun akan dijelaskan di chapter 1068, di mana menurut Redon, chapter ini akan mengungkap apa yang sebenarnya menjadi alasan pihak pemerintah dunia ingin menghabisi Dr. Vegapunk. Oke, tanpa basa-basi lagi, berikut ini merupakan spoiler One Piece chapter 1068. One Piece chapter 1068 kali ini mendapatkan judul Impian Seorang Jenius. Yap, dilihat dari judul chapternya saja sudah dapat dipastikan jika chapter kali ini akan berfokus tentang impian dari Dr. Vegapunk yang sebenarnya, di mana impian ini berkaitan dengan peradaban kuno modern yang dimiliki oleh kerajaan kuno dan mengungkap sumber energi utama apa yang sebenarnya digunakan oleh kerajaan kuno pada masa lalu. Selain itu, di chapter ini juga kita mendapatkan sebuah cover story yang masih melanjutkan kisah petualangan keluarga Germa Double Six yang sudah memasuki volume ke-25, di mana kali ini kita masih diperlihatkan pertarungan sengit antara Kaisar Clone versus Fish Smoke Judge. Di saat yang bersamaan, mereka pun saling mengingat masa lalu mereka saat bergabung dengan organisasi Match. Nah, masuk pada inti cerita, poin pertama yang akan kita dapatkan pada bocoran spoiler kali ini adalah ternyata Dr. Vegapunk memiliki sebuah impian yang begitu mulia. Selain telah berhasil menciptakan mesin penghangat raksasa yang ada di Pulau Karakuri tempat kelahirannya, sebagai seorang ilmuwan yang jenius, Dr. Vegapunk ingin menciptakan sebuah sumber energi yang dapat dimanfaatkan oleh orang-orang yang ada di seluruh penjuru dunia One Piece melalui pangrekod yang telah dia ciptakan. Namun penelitiannya tersebut justru membawa Dr. Vegapunk ke sumber energi kuno yang sangat misterius, di mana sumber energi inilah yang digunakan oleh kerajaan kuno pada masa lalu. Itu sebabnya inilah yang menjadi alasan kenapa pihak pemerintah dunia ingin menghabisi Dr. Vegapunk. Dari sini saja, apa kalian semua bisa membayangkan bagaimana seriusnya pihak pemerintah dunia untuk menghabisi siapapun yang mencoba mengungkap apa yang sebenarnya terjadi pada abad kekosongan? Padahal di lain sisi, Dr. Vegapunk telah banyak sekali membantu pihak pemerintah dunia dalam menciptakan teknologi-teknologi militer untuk memperkuat kekuatan tempur pihak pemerintah dunia. Setelah itu poin kedua yang akan kita dapatkan adalah diperlihatkannya Vegapunk Saka yang sedang memerintahkan para Vegapunk lainnya untuk melepaskan Seraphim Snake, Seraphim Hawk, dan Seraphim Shark. Tentu saja perintah ini berkaitan dengan apa yang terjadi di chapter sebelumnya, bahwa Vegapunk Saka telah mengetahui maksud dan tujuan para agensi CP0 untuk datang ke Pulau Egghead. Namun yang menarik di sini adalah Vegapunk Saka justru memberikan akses kontrol kepada Sentomaru untuk memerintahkan Seraphim. Belum diketahui pasti sih kenapa Vegapunk Saka ini justru memberikan akses perintah ini kepada Sentomaru. Mungkinkah ada konflik internal antara pihak pemerintah dunia dan organisasi angkatan laut setelah kejadian buruk yang menimpa kerajaan Alabasta pasca pertemuan Reverie kemarin? Entahlah, namun yang jelas kemudian poin berikutnya kita pun diperlihatkan para agensi CP0 yang sudah tiba di Pulau Egghead. Nah, dengan kekuatan Seraphim Kuma, para agensi CP0 ini diteleportasi menuju ke dalam Pulau Egghead. Yap,
Kekuatan ini pun sama persis dengan kekuatan buaya iblis yang dimiliki oleh Bartolomeo Kuma saat melempar kelompok bajak laut topi jerami di Kepulauan Sabaody untuk melakukan latihan. Nah, setelah berhasil masuk ke dalam Pulau Egghead, Rob Lucci kemudian bertemu dengan Vegapunk Atlas. Pertemuan mereka berdua pun jelas membuat mereka berdua saling baku hantam. Namun pertarungan tersebut pun berlangsung cukup singkat, di mana Rob Lucci kemudian mengakhirinya dengan teknik Rokugan. Nah, serangan ini pun membuat Vegapunk Atlas rusak parah. Kemudian di akhir chapter, setelah berhasil mengalahkan Vegapunk Atlas, para agensi P-Zero berlari untuk mencari keberadaan Dr. Vegapunk. Di sisi lain, kelompok dari Luffy pun kemudian bergegas untuk berlari menuju ke suatu tempat. Namun di tengah-tengah pelarian mereka, entah sebuah kebetulan atau tidak, Luffy justru bertemu dengan Rob Lucci. Nah, pertemuan kembali di antara mereka kemungkinan akan diawali dengan momen yang kocak. Karena kalau tidak salah, saat pertarungan di Enies Lobby dulu, Rob Lucci tidak menyebutkan namanya kepada Luffy. Jadi bisa dibayangkan bukan, bagaimana kocaknya Luffy di momen ini nanti? Well, tentunya ini sangat menarik. Kekalahan Vegapunk Atlas dengan sangat mudah oleh Rob Lucci mengindikasikan jika power kekuatan Rob Lucci saat ini benar-benar sudah meningkat drastis. Di sisi lain, dihadirkannya Rob Lucci di Arch Egghead ini sepertinya menjadi sebuah indikasi jika Oda Sensei ingin menunjukkan sesuatu hal yang sangat penting yang diketahui oleh agensi P-Zero kepada kelompok bajak laut topi jerami, di mana kemungkinan besar ini berkaitan dengan kejadian yang menimpa kerajaan Lulusia. Yap, seperti yang kita tahu, di akhir manga One Piece chapter 1062, Rob Lucci pernah mengatakan jika dia tidak tahu pasti apa yang menyebabkan pihak pemerintah dunia memerintahkan agensi P-Zero untuk menghabisi Dr. Vegapunk. Namun Rob Lucci menduga jika semua ini ada kaitannya dengan insiden yang terjadi kepada kerajaan Lulusia. Lalu apakah nantinya Luffy akan bertarung dengan Rob Lucci? Karena seperti yang kita tahu, meskipun Rob Lucci sudah mendapatkan peningkatan kekuatan, tetapi kekuatan Rob Lucci masih bisa dibilang kalah jauh dengan kekuatan Luffy saat ini. Artinya, presentasi kemenangan agensi P-Zero jika melawan kelompok bajak laut topi jerami di Pulau Egghead sangatlah kecil. Namun yang jelas jika rematch di antara mereka berdua terjadi, pastinya ini akan menjadi sebuah pertarungan yang sangat seru yang ada di Pulau Egghead. Artinya bukan hal yang tidak mungkin jika Zoro pun akan memiliki kesempatan untuk bertarung kembali melawan Kaku. Atau justru kemungkinan terburuknya adalah Dr. Vegapunk atau Nico Robin berhasil diculik oleh agensi P-Zero karena Mimin curiga Stacy memiliki kemampuan yang mungkin bisa membalikan keadaan bagi agensi P-Zero. Nah, itu tadi merupakan spoiler One Piece chapter 1068. Jika ada tambahan lagi, akan Mimin update di video berikutnya. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.